Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 8 Oktober 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-27. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 11, ayat 15 sampai dengan ayat 26. Sekali peristiwa, Yesus mengusir setan. Ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap pekerjaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan demi kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ia pun pergi dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, kerajaan Allah yang tampak dalam diri Yesus dalam pengusiran setan tidak mungkin berasal dari roh jahat. Bila hal itu terjadi, lalu terjadi juga hal yang bertolak belakang. Yesus mengusir setan dengan kekuatan Allah. Dalam diri Yesus, kerajaan Allah hadir sepenuh kekuatannya. Nah, orang yang dibebaskan dari kuasa jahat itu tetap harus waspada, karena tetap akan diganggu, tidak dibiarkan dalam damai oleh roh jahat. Maka hanya berkat persekutuan dengan Yesus Kristus, orang bisa dibebaskan dari kekuatan jahat itu. Selama kita masih di dunia ini, kekuatan jahat masih tetap bisa menguasai kita. Maka tetap diperlukan hubungan dengan kekuatan Allah seperti tampak dalam diri Yesus penyelamat kita. Bagaimana hubungan seperti itu dapat selalu kita bangun dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun bersama. Saudara-saudara yang terkasih, kesediaan untuk membangun kehidupan terus-menerus diingatkan dalam firman hari ini, dengan penegasan bahwa roh jahat bisa kembali dengan kekuatan 7 kali lipat. Murid-murid Yesus dan kita semua selalu disadarkan agar tetap waspada terhadap bahaya yang tersembunyi sehingga hidupnya tidak menjadi semakin runyam. Maka marilah kewaspadaan itu kita kembangkan lewat penelitian batin dan doa harian kita. Saudara-saudara yang terkasih, kuasa mengusir setan tidak hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita pun dianugerahi daya untuk mengusir setan itu. Tentu saja, daya mengusir setan bisa kita lakukan adalah tindakan yang cukup menantang dan nyata dalam hidup kita. Setan yang bisa kita usir adalah yang membuat kita bersikap malas, cemburu, marah, dan lain sebagainya. Kuasa jahat inilah yang patut kita musnahkan dari dalam diri kita. Tentu saja,
Untuk mengusir daya-daya semacam itu, kita membutuhkan daya dari Tuhan sendiri. Daya tersebut hanya bisa kita punya ketika kita berserah pada Tuhan dan memiliki kemauan untuk belajar menghindari daya tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, kekuatan untuk menumpas kuasa jahat tersebut kita dapatkan dari Tuhan sendiri melalui iman yang tumbuh dari dalam diri. Kepercayaan akan kekuatan iman dan kemauan dalam diri untuk bertransformasi adalah jalan menumpas kekuatan setan yang mampu merampok perhatian kita akan keutamaan kasih. Lalu, usaha apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari hasutan setan tersebut? Nah, untuk menghindarinya, salah satu jalan yang bisa kita lalui adalah kesadaran. Kita perlu sadar sepenuhnya akan diri kita. Setan akan mudah masuk dalam diri kita kalau kesadaran di dalam diri mulai menghilang. Maka, saudara-saudara yang terkasih, ketegasan adalah hal yang penting untuk mengusir daya setan yang tiba-tiba muncul dalam diri kita. Kalau kita merasa malas, kita harus berani tegas akan diri sendiri dan bangkit untuk mengerjakan semua pekerjaan tepat waktu dan lebih rajin mengatur jadwal. Kalau timbul rasa marah dalam diri, kita harus belajar menerima kemarahan tersebut, menyadari kemarahan itu sepenuhnya, dan memaafkan faktor apapun yang membuat kita marah. Tentu, banyak hal mampu kita lakukan untuk menumpas daya setan yang mampu menghasut kita untuk hidup di dalam kuasa jahat. Dan setiap orang punya caranya masing-masing untuk bertobat dan bertransformasi menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sadarkanlah diriku selalu akan kekuatan si jahat yang selalu mengancam hidup damai bersamamu. Mampukanlah aku untuk tidak dikuasai mereka, dan pimpinlah aku supaya tetap bersatu dengan dirimu selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.